jangan sampai dia berulang. Ini yang PowerPoint ini sudah saya jelaskan belum pada minggu lalu, yaitu statistik dalam hidrologi. Halo? Ya, oke. Baiklah kalau sudah. Kalau tidak salah bahkan sudah ada latihannya waktu itu ya. Kita sudah sampai waktu itu ke sini ya, ingat ya. Ada sampai ke masalah parameter statistik, penggunaan parameter statistik untuk menentukan apakah dia itu distribusi kemungkinannya masuk normal, log normal, Gumbel, atau log persen. Gitu kan, ada latihannya juga. Bukan demikian? Halo? Halo? Oke, kita lanjut. Kemudian juga ada contoh-contoh tempo hari mengenai contoh-contoh bahwa dalam untuk data hidrologi itu mengolahnya, pertama data hidrologi itu kamu buat namanya time series ya. Kan buat waktu adalah time series ya. Time series jadi yang bentuknya ini seperti ini time series ya. Jadi bisa bentuk grafik ataupun bisa di dalam bentuk histogram. Itu digambarkan. Kemudian habis itu menghitung juga histogram frekuensi dan probability histogram frekuensi dan probability histogram ya. Penggambaran dari histogram frekuensi dan probability histogram. Itu cara penggambarannya, juga ada contoh. Dimulai dari penentuan jumlah kelas ya dan seterusnya. Ini ada contoh waktu itu, contoh debit di Sungai Kurmering. Sudah belum ini minggu lalu? Halo? Minggu lalu sudah ini? Wensen, mana Wensen? Wensen. Wensen? Sudah ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini contoh time series plotnya ini. Jadi datanya ini ada data debit kebetulan. Ini time seriesnya ya, untuk time series. Kemudian cara membuat grup datanya ini juga ada contoh. Kemudian sudah dikelas-kelaskan, kamu buat tabel, di mana tabel ada tabel kelasnya, ini data range daripada debit, kemudian ini nilai rata-rata kelas, dan nilai rata-rata kelas, atau grup, ini frekuensinya, kejadiannya berapa kali, ya. Kemudian ini probability adalah frekuensi pada range tersebut, dibagi dengan jumlah total frekuensi, itu kan. Kemudian setelah itu digambarkan frekuensi histogram. Nanti jadi ada dua gambarnya. Frekuensi histogram adalah grafik yang menghubungkan antara nilai kelas dengan frekuensi. Nah, ini gambarnya. Ini kan frekuensi histogram. Kemudian ada lagi nanti menggambarkan antara nilai kelas dengan probability, dengan kemungkinannya, dengan probability. Ini gambarnya seperti ini. Nah, ini namanya probability mass function. Nah, ini untuk apa? Ini adalah untuk secara visual kita melihat apakah distribusi ini normal, log normal, atau log persen. Pertama yang bisa kita lihat dari distribusi ini adalah bahwa dia ini bukan normal. Kalau normal artinya kiri kanannya sama persis. Ini kiri kanan sama, tapi pas di kanan satu lagi ini tidak sama. Jadi ini adalah grafiknya, kalau kita tarik garis yang menghubungkan antara titik-titik tengah daripada histogram ini, maka dia bentuknya menceng ke kiri. Jadi CS-nya tidak sama dengan 0. Dia CS-nya tidak sama dengan 0. Kita buktikan. Coba kita lihat di sini, CS sama dengan 0 atau tidak. Kita lihat di sini. Sudah dihitung belum ya? Nah, ini kalau dihitung CS-nya nanti dia tidak sama dengan 0. Hitung minnya, CS yang dihitung semua. Ini kan dia tidak dihitung, jadi tidak kelihatan. Jadi kalau dihitung, dia CS-nya, koefisien simetrinya, dia koefisien kemencengan, dia tidak sama dengan 0. Kalau 0, dia tengah-tengah. Oke. Kemudian ini, satu lagi, sebelum saya melanjutkan ke PowerPoint yang hari ini ada simbol ya, ada XT. XT sama dengan X rata-rata ditambah KT dikali dengan S. Maksudnya apa? Maksudnya ya,
XT itu menggambarkan variabel hidrologi, apa saja silakan X itu. Bisa debit, bisa curah hujan, ya, itu X-nya dihitung. Ya. Dinilai rata-rata, ini nilai apa saja silakan masukkan itu X-nya. Bisa hujan, bisa debit. Jadi bacanya begini, XT adalah, kalau misalnya XT adalah curah variabel X untuk periode ulang T. Jadi, variabel X untuk periode ulang T. Bacanya begini, variabel X untuk periode ulang T sama dengan X rata-rata ditambah KT kali standar deviasi. Nah, KT-nya ini, KT adalah koefisien, K ini adalah faktor frekuensi, ya, frekuensi faktor. Nah, frekuensi faktor ini ada tabelnya. Kalau normal, distribusi kemungkinan normal, maka berapa KT-nya tergantung daripada periode ulang, berapa periodenya, 50 tahun, 100 tahun, 15 tahun, ya, tergantung periode ulang dan tergantung jenis daripada distribusi kemungkinan. Ini. Jadi itu ya, itu K. Jadi kita misalnya kita ingin menghitung, misalnya ini adalah debit. Debit rencana 50 tahun. Jadi debit Q, ya Q ya, Q 50 sama dengan Q rata-rata ditambah Q ditambah faktor frekuensi KT dikalikan dengan standar deviasi itu. Nah, kemudian apa itu periode ulang? Waktu itu sudah saya jelaskan di sini ya. Ada apa itu periode ulang? Jadi interval rata-rata kejadian, interval rata-rata kejadian itu periode ulang. Sampai sini tolong ingat, minggu lalu sudah saya jelaskan belum ini? Apa itu periode ulang? Belum. Oke, kalau belum berarti saya mulai dari sini. Nah, ini misalnya ada data. Data. Kamu lihat data yang garis merah. Ini adalah data annual maximum flow. Jadi data debit maksimum. Annual itu tahunan. Annual, laporan tahunan, annual report. Jadi annual adalah tahunan. Flow, aliran. Maximum flow, jadi aliran maksimum tahunan. Jadi aliran maksimum tahunan. Seperti ini. Nah, ini kalau dari garis merah, garis merah ini kalau kita tarik ke kiri, ini adalah sebesar 200 CFS. CFS itu apa? Cubic feet per second. Cubic feet per second. Jadi satuannya CFS, bukan meter kubik. Ini 200. Nah, kita ingin mencari tahu berapa periode ulang untuk debit sama dengan 200 atau lebih besar daripada 200. Ya. Jadi berapa periode ulang debit yang sama atau lebih besar daripada 200 CFS. Berapa debitnya? Nah, bukan berapa periode ulangnya. Cara menghitungnya, pertama kita hitung dulu intervalnya. Ya. Ini berapa interval dia ada? Karena ada 3 kejadian nih. Ada 3 kejadian yang lebih besar daripada 200. Di sini kalau kamu lihat di sini, ada 3 kejadian yang lebih besar daripada 200. Ada 3. Jadi berarti kalau ada 3, intervalnya 2. Ya. Jadi kejadiannya, number of occurrence, ya number of occurrences itu 3. Tapi intervalnya ada 2. Dan ini selama 106 tahun. Ya, selama data 106 tahun itu hanya 3 kejadian dengan 2 interval. Nah, kita mencari interval rata-rata, karena tadi sudah kita definisikan bahwa interval rata-rata, hanya perlu, bentar, saya lupa ya. Saya record dulu ya. Recording in progress. Oke, jadi ingat tadi periode ulang itu adalah interval rata-rata kejadian. Jadi interval rata-rata kejadian. Ini ada 2 interval. Ada 2 interval kejadiannya, ada 2 interval selama 106 tahun. Nah, jadi di sini, jadi berapa periode ulangnya? T besar itu periode ulang. Jadi periode ulang adalah jumlah seluruh data ini selama berapa tahun pengamatannya, 106 dibagi 2 interval. Berarti di sini ketemunya 53 tahun. Artinya periode ulangnya 53 tahun. Gitu ya. Jadi periode ulang itu semakin besar periode ulang,
maka semakin besar angkanya. Jadi angkanya semakin besar. Itu. Semakin besar periode ulang, semakin besar angkanya. Debitnya semakin besar. Itu hubungan antara periode ulang. Bukan itulah definisi daripada periode ulang. Lalu apa hubungan periode ulang dengan kemungkinan, ya? Apa hubungan periode ulang dan kemungkinan? T itu kemungkinan itu P itu kebalikan daripada T. Jadi T kalau periode ulang 50 tahun maka P adalah seperti, ya. Itu, ya. Jadi lah probability atau kemungkinan itu kebalikan daripada periode ulang. P sama dengan seperti. Oke, itu ya. Nah, sudah saya jelaskan minggu lalu distribusi. Ini ada 3 grup normal, jadi normal family, kemudian generalized extreme value family, kemudian exponential atau person type family. Ini ada tiga grup. Nah, ini yang sering digunakan, yang di merah ini. Yang merah ini yang sering digunakan dalam analisis hidrologi. Normal, log normal, Gumbel, person tree, dan log person type tree. Nah, sebetulnya PowerPoint yang saya jelaskan sekarang itu sudah saya share waktu minggu lalu. Jadi kamu lihat di share saya minggu lalu. Sambil saya menjelaskan, tolong diinterupsi bila mana saudara ingin bertanya. Tidak harus menunggu saya sampai selesai, ya. Ada pertanyaan sampai situ? Silakan. Ayo, Yadi, mana Yadi? Ada Yadi? Yadi. Ada, Pak. Ya, ada yang tanyakan Yadi? Sejauh ini belum, Pak. Kira-kira bisa ngikuti yang saya jelaskan, ya? Ya, Pak. Ya, makasih. Oke. Nah, jadi parameter statistik itu ada standar deviasi, coefficient of skewness, ya, coefficient of skewness, ada coefficient of kurtosis, itu ada. Lihat latihan minggu lalu. Kemudian ini ada standar deviasi, rumusnya, ya. Kemudian yang CS itu bagaimana menghitungnya? Ini ada CS. Kemudian CK juga ada, ya, rumusnya. Lihat di apa namanya itu, di PowerPoint yang saya bagikan. Kemudian F ini fungsi daripada distribusi. Jadi garis biru, garis merah, ini seperti ini. Nah, maka untuk distribusi normal, distribusi kemungkinan normal, ini rumusnya. Fx sama dengan sekian. Nah, untuk mempermudah, maka nanti X dikurangi mu per sigma, itu nanti disimbolkan sebagai Z. Tuh. Ya, standar nomor distribusi. Nah, ini. Ya. Nah, ini tadi, Z sama dengan X dikurangi mu. Maka nanti kamu bilang, Pak, susah ngitung ini. Makanya waktu kamu belajar statistik kan pakai tabel banyak, ya. Betul nggak? Rizal Fikri ada? Rizal? Ada, Pak. Rizal, waktu kamu belajar statistik, Jal. Bukan, sudah belajar statistik semester 2, ingat nggak kamu? Sudah, Pak. Ya, waktu belajar distribusi normal apa, belajar sampai situ ya? Sempat, Pak. Itu kan pakai tabel kamu waktu itu, ya? Banyak pakai tabel. Nah, itu sebetulnya juga pakai Excel bisa. Maka dari itu kamu lihat nanti di Excel. Excel itu ada 2 yang saya bagi. Excel 1 itu adalah Excel yang pertama itu mengenai bagaimana menggambarkan distribusi kemungkinan normal, Gumbel,
log persen sama log normal itu bagaimana gambarnya, bagaimana menghitungnya fungsinya, ya itu di Excel. Saya sudah buat rumusnya, tinggal kamu ikutin, jangan hanya ngikutin, pelajari. Yang saya buat Excel itu pelajari. Kalau kurang jelas lagi, buka Google, ya buka Google. Judulnya adalah menghitung. Jadi judulnya menghitung distribusi kemungkinan dengan menggunakan Excel. Nah, gitu caranya, ya. Oke. Oke. Nah, ini yang standar. Kalau normal, nah ada log normal. Bedanya apa? Normal dan log normal. Bedanya sedikit. Kalau dia normal itu, jadi gini, X ya, X. Maka kalau log normal, Y sama dengan log X. Jadi X-nya itu dilogkan. Itu log normal. Untuk Gumbel ini rumusnya tersendiri. Ya. Jadi rumusnya untuk Gumbel adalah tersendiri. Ini rumus Gumbel. Ya. Paling tidak kamu bisa menghitung itu. Bisa menghitung distribusi kemungkinan. Normal, log normal, log persen, dan Gumbel. Intinya gini, intinya kita membuat garis ini. Nah, garis yang saya bilang itu biru, hijau, merah ini. Bagaimana membuat grafik ini? Nah, itulah pakai rumus ini. Ya. Pakai rumus, kalau normal tadi dia X saja, tapi kalau log normal, Y dia. Ya. Bukan X, tapi dia Y. Di mana Y sama dengan log X. Untuk kalau dia, untuk Gumbel lain lagi, rumusnya ini. Ya. Ini rumus. Jadi, ini XT ya, XT tadi X rata-rata ditambah ini. Kalau tadi kan saya bilang pakai faktor frekuensi, boleh pakai faktor frekuensi. Kalau tidak mau faktor frekuensi, pakai rumus lebih panjang. Tapi kalau mau lebih pendek, enak lebih pakai faktor frekuensi, ada tabelnya. Kalau kamu lihat buku karangan Pak Bambang, yang bagus itu yang bahasa Indonesia, kalau karangan Pak Sri Harto ya dari UGM, Profesor Sri Harto, atau satu lagi karangan Pak Bambang Tiratmojo. Ya, itu juga bagus tuh, ya itu bagus. Ya. Kemudian kalau dia itu Gumbel, kalau log persen hampir sama, gitu juga dia pakai tabel, Yang gamma kamu udah asal pelajari, gamma distribusi udah asal pelajari. Nah ini kalau persen pakai ya, kau pelajari yang log persen. Tolong lihat di Excel ya, sudah siapin. Kamu pelajari di Excel. Mungkin minggu depan lah saya bisa jelaskan yang di Excel itu ya. Minggu depan saya terakhir ngajarnya. Jadi sudah 4 kali ya. Habis itu Pak Pelmi. Nah minggu depan itu saya kasih latihan, tapi 1 hari harus selesai. Itulah apa nilai akhir saya tidak ada ujian. Ujiannya adalah melalui latihan. Jadi yang minggu depan itu rencana saya 1 hari itu, jadi kamu kumpulkan sorenya. Pas kuliah, saya habis kuliah kamu kerjakan, kemudian malamnya itu kamu kumpulkan jam berapa misalnya. Katakanlah jam 10 atau jam berapa gitu ya. Tuh. Nah ini yang tadi yang pakai untuk apa namanya itu, untuk yang Gumbel ya. Ini yang Gumbel. Ada rumusnya sudah. Nah, contoh, ini contoh. Nah, contoh ini aja mudah. Contoh ini, ya. Contoh, misalnya ada ada storm ini hujan. Ada hujan selama 10 menit. Kemudian disuruh mencari hujan rencana dengan periode ulang 5 tahun dan 50 tahun. Untuk curah hujan 10 menit tadi. Jadi curah hujan 10 menit, itu datanya ada. Dan sudah datanya ada, kemudian dicari berapa curah hujan untuk curah hujan rencana untuk 5 tahun dan curah hujan rencana untuk 50 tahun. Jadi kalau X-nya itu, X yang diketahui, yang ditanya X5 dan X50. Nah, setelah dihitung, maka X rata-rata ini 0,649 inci, ya, dalam inci dia.
S-nya standar deviasi 0,17. Maka masukkanlah ke rumus ini. Pertama dihitung alfanya dulu ya. Ini sesuai contoh. Kemudian dihitung YT-nya, dihitung X5 dan dihitung X50. Nah, ini tadi dari rumus X50. Jadi X tadi adalah dari rumus yang tadi. Nah, itu rumusnya ya. Ini untuk Gumbel. Ini contoh untuk Gumbel. Ini sudah ada. Itu contoh yang sederhana. Kalau untuk normal, misalnya normal, ini contoh untuk normal. Maka ini rumusnya ya. Jadi XT sama dengan X rata-rata dikali T dikali dengan S. Di mana KT sama dengan ZT. Nah, untuk 50 tahun, T50, P-nya adalah 0,2. Maka kali 50 sama dengan 2, nah, dari mana nilai 2,04? Ini ada tabel. Kamu lihat tabel atau pakai Excel tadi. Nah, ini pakai Excel. Ini ada panduan yang sebelah kanan. Ya. Pakai Excel gunakan norm SIP ya. Normal standar inverse to inverse ya. Jadi untuk mencari angka kali 50. Nah, dengan kali 50 dapat 0,04 masukkan ke rumus yang tadi yang atas. Maka dia akan dapat berapa XT. Memang kalau tidak dilatih dia sulit ya, perlulah latihan. Nah, ini contoh Gumbel yang lain ya. Contoh Gumbel seperti ini ya. Yang lain contoh Gumbel. Kemudian nah, ini agak baru. Probability plot. Apa itu probability plot? Jadi kita itu sejauh ini dari minggu lalu kita membahas distribusi kemungkinan. Bahwa distribusi kemungkinan itu mungkin dia distribusi normal, mungkin dia distribusi log normal, not normal, mungkin juga dia masuk distribusi Gumbel atau log person. Nah, sekarang bagaimana cara menentukannya? Pertama, yang sudah kita pelajari, cara menentukannya adalah dengan cara parameter statistik. Jadi dihitung CS, CK, CP, ya, rata-rata standar deviasi dihitung, lihat persyaratan tabelnya, ya. Itu kalau dengan cara parameter statistik. Nah, setelah itu ada lagi cara kedua yaitu dengan probability plotting. Yaitu dengan probability plotting ini dengan cara grafis. Dengan cara grafis, jadi membandingkan yang garis yang teori, jadi garis kemungkinan teori dibandingkan dengan yang hasil pengamatan. Jadi yang paling mendekati dengan pengamatan itulah yang kita pakai distribusi kemungkinannya. Kira-kira gitu. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini ya. Nah, pertama kita harus tahu namanya plotting position. Plotting position itu rumusnya adalah ada metode California, ada Hazen, ada modifikasi ini ada modifikasi itu dari metode California, tapi yang banyak dipakai ini Weibull. Ya. Ini mengapa saya jelaskan ini supaya kamu tahu sebetulnya rumus plotting position itu rumus untuk plotting position bukan hanya ini P sama dengan MN+1, tapi ini yang paling banyak dipakai. Ya. Maka disebut di sini Weibull, namanya Weibull. Weibull's formula, most commonly used method. Jadi yang paling banyak digunakan. Di mana M itu adalah rankingnya, N+1, N itu adalah jumlah data. Oke, ini rumus apa tadi? Ingatkan, P sama dengan MN+1. Nah ini. Caranya pertama, rank. Jadi urutkan data dari yang besar ke kecil. Jadi kalau ada data debit yang paling besar ke kecil. Kemudian hitung P sama dengan MN+1. M adalah ranking datanya, yang paling besar 1, yang nomor 2 paling besar 2, dan seterusnya. Kemudian hitung Z ya, hitung variabel Z dari distribusi normal. Nah ini kalau pakai Excel begini.
kemudian nanti dibuat grafik hubungan antara Z ini tadi yang berdasarkan Excel dengan P. Nah, bila mana datanya itu, bila mana data-datanya itu terletak di garis lurus tadi, maka distribusi kemungkinan ini, yaitu distribusi normal, itu yang kita pakai. Ini contohnya. Jadi ya, ini contoh, tapi belum jelas sih, tapi tidak apa, contoh jadi. Nah, sekarang kita cari nanti. Itu kalau untuk distribusi normal. Kemudian kalau dia distribusi log normal, bukan distribusi Gumbel misalnya. Ini lain lagi caranya ya, ngitungnya ya. Nah, ini garis besar. Nah, habis ini saya bukakan yang ini apa namanya? Yang PowerPoint kedua dan yang untuk Excel-nya, Excel ya. Saya bukakan Excel-nya supaya kamu bisa lebih cepat. Memang kalau mau ngerti ini cukup lama, tapi paling tidak kamu mengenal dulu. Oh, inilah yang namanya uji kecocokan dari distribusi kemungkinan itu, apakah normal, log persen atau Gumbel itu. Ada metode kedua, yaitu dengan cara grafis. Dan ini cara grafis. Ada pertanyaan di situ sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya stop share ini, saya akan lanjutkan ke ini. Ke apa namanya itu, saya share untuk yang Excel ya. Saya buka yang Excel dulu. Nah, ini saya bukakan contoh ya. Kelihatan nggak ya? Halo? Halo? Belum Kelihatan? di-share, Pak. Belum di-share ya? Nah, ya. Oke, ini saya sudah buatkan ya. Saya tidak mengambil punya orang, tapi saya buat sendiri nih. Jadi kalau kamu pakai silakan. Nah, ini ada spreadsheet ya. Ini ada sheet, ada beberapa lembar data. Nah, sudah saya tulis, ada normal, ada log normal, ada Gumbel, ada log persen ya. Nanti kalau kamu kerja bisa kamu pakai. Kalau kamu ada desain, misalnya desain hujan rencana atau debit rencana, ini bisa kamu pakai. Dan sekarang mungkin kamu belum tahu, belum merasa perlu, tapi begitu nanti sudah di-share belum ini ya? Halo? Sudah, Pak. Ada, Ya. Pak. Ada ya? Nah, tapi nanti suatu saat nanti kamu butuh. Nah, saya ini lagi apa dia macet Oke, jalan ya. Nah, misalnya kita lihat dari normal dulu ya. Normal. Tidak mau dia, tidak mau pindah. Ada yang salah di sini. Ini adalah yang log persen. Nah, saya memperlihatkan yang apa namanya yang normal. Kursor saya belum mau bergerak. Nggak tahu kenapa dia.
Hah? Nah, saya matikan dulu ya mungkin ya. Oke, oke, sudah bergerak, lambat dia. Oke, nah ini ada contoh ya, ada beberapa contoh ini. Langsung pakai aja yang contoh. Contoh ada namanya contoh lain ini ya, ada contoh lain ini. Nah ini ya. Nah ini ya ada nomornya ya. Ada ini data, ini curah hujan, data curah hujan ya. Ini data curah hujan. Ini. Kemudian ada ranking, ada rankingnya, 1, 2 dan seterusnya. Ini kan. Kemudian ini ada dalam yang warna biru, ada observe, ada empiris. Nah, observe itu pengamatan, jadi bukan yang dihitung. Ini adalah pengamatan ya. Salah ntar ya. Keluar ya ntar. I65. Ini terbalik ini. Oke, ya. Jadi adalah berdasarkan pengamatan. Expected ini adalah berdasarkan hitungan, ya. Yang expected ini adalah berdasarkan hitungan. Jadi caranya tadi kamu ranking dulu, di ranking ya. Di ranking. Kalau ini dia bukan dari besar kecil, tapi dari kecil ke besar. Ya. Yang ini adalah dari kecil ke besar. Kemudian dihitung, di sini hitung X rata-rata yang dihitung, ya. Kemudian itu, kemudian rankingnya ya, ranking M, ranking ya, ranking. Nah yang paling kecil ini 1, kasih 1 yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Ini rumusnya, ini ada observe. E65. Oke. Ini rumusnya adalah M. Tadi ya, P sama dengan MN plus 1. Ini rumusnya. Jadi probability-nya. Ini adalah probability-nya. Ya. Ini adalah probability-nya. Probability ya. P sama dengan MN plus 1. Nah ini rumusnya. Tuh, dapat. Kemudian yang ini dilenkan. Dilen. Supaya mengapa dilenkan? Karena dia kalau tidak dilenkan dia melengkung. Jadi dia sebentuk log normal. Sekarang dilenkan supaya dia jadi garis-garis lurus. Nah yang ini saya bilang itu ada Z ya, ini Z. Ini Z, ini rumusnya. Kamu lihat di rumus normal ya. Kemudian ini adalah cumulative probability. Nah sekarang apa dengan apa dibandingkan, ini ada catatan semua. Nah, jadi catatan kolom 8 adalah ini ya, ada semua ini, ada cara-caranya. Nah ini ya. Yang kolom 8 ini, jadi yang kolom 8 mana kolom 8? Jadi kamu ikutin aja. Nah, kolom 8. Jadi kolom 8 ini dapatnya adalah dari sini. Kolom 8 ini jadi untuk ngisinya gini. Jadi ini ada norm normal distribusi dalam kurung C65. C65 tadi adalah nilai X ya. C65 adalah nilai X. X-nya berapa? Kemudian D80. D80. Nah, D80 itu jumlah. Jumlah apa? Lihat dulu. Nah, ini ya. Bukan, di standar deviasi. Di 80 ini standar X rata-rata, sorry. Di 80 adalah X rata-rata. Nah, gitu. Jadi kalau kamu ikuti rumus ini,
balik lagi dalam titik distribusi dalam kurung 65, dalam kurung nilai X-nya, kemudian apa tadi? Nilai X, kemudian nilai 80 rata-rata. Oke. Ulang lagi. Jadi ini tadi ya. Jadi ada X rata-rata dan standar deviasi. Tulis true. Ini rumusnya, maka dia akan keluar. Kemudian nanti grafiknya akan tergambar begini. Nah, kalau kamu lihat ini begini kan berarti titik-titik pengamatannya tidak berada pada garis. Berarti dia bukan distribusi normal. Bukan bukan distribusi normal. Tuh, kemudian diteruskan dengan Gumbel. Caranya hampir sama begitu. Gumbel juga caranya gitu. Nah, ini Gumbel ya. Kamu lihatin rumus tadi kamu lihat yang di teori ya. Kamu lihat di Excel. Nanti maksudnya ya. Nah, dia akan tergambar sendiri juga. Ini juga jauh. Kemudian kalau log normal, mendekat tidak. Nah, log normal rupanya kalau dia log normal sama ada petunjuknya ya. Kamu ikuti petunjuk. Nih, jadi mendekati garis ya. Dia mendekati garis dia. Nah, ini kemungkinan dia paling dekat ini distribusinya. Kemudian log percent, ini ada not use jangan digunakan. Log percentage misalnya. Gimana bentuknya? Dilihat juga di sini juga ada. Ya. Caranya juga ada. Oke. Nah, itu gambarannya ya. Nah, saya begini. Sebelum saya stop share ini ya. Sebelum saya stop share ada pertanyaan dulu lah secara substansi. Nah, nanti latihannya saya kasih latihan. Ya, soalnya saya kasih besok pagi lah. Karena saya sampai malam ini ya. Malam bisa banyak bergerak. Paling lambat mungkin sore atau malam. Besok pagi saudara lihat tolong di e-learning itu latihannya ya. Ini saya kasih latihan. Pakailah Excel yang saya ini, pakailah. Tapi tolong diganti datanya dan kamu pastikan bahwa hitungannya itu benar. Jadi begitu ganti data dibetulin ya. Disesuaikan dengan contoh. Itu maksud saya. Ya, disesuaikan dengan contoh. Itu. Ada pertanyaan? Nabila. Ada pertanyaan Nabila? Halo. Nabila? Nah, ada. Ralhanisa, ada Ralhanisa. Ralhanisa ada? Ada Pak. Ada pertanyaan Ralhanisa? Mungkin sampai ini belum Pak. Sudah mengerti. Ya, artinya gini, nanti saya kasih datanya, kamu kerjakan pakai Excel ini lah, ya. Kamu pakai Excel ini lah. Kamu coba pakai Excel ini. Nah, kita lihat. Gitu ya. Nah, itu untuk probability plotting, ya. Probability plotting. Nah, minggu depan kita ke di sini, minggu depan itu adalah kita uji kecocokan dengan hitungan terakhir. Minggu depan itu terakhir uji kecocokan dengan hitungan. Jadi minggu depan tanggal berapa? Minggu depan ya. Halo? Minggu depan tanggal berapa sih? Puasa masuk jam seperti biasa, tidak ada perubahan ya. Baru uji kecocokan. Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Ya, oke, kita lanjut ya. Saya jelaskan introduksi. Jadi saya bilang tadi kan ini bahwa distribusi kemungkinan dalam hidrologi kan ada yang sering dipakai adalah normal, ada log normal,
ada log person, ada gamble ya. Nah, mana yang kita pakai? Apakah normal, log normal atau gamble? Nah, itu pertama kemarin kita uji dengan parameter statistik. Kedua dengan cara grafis tadi, dengan cara probability plotting. Nah, yang probability plotting tadi satu yang saya tidak ajari, tidak saya singgung. Sebetulnya kalau tidak pakai komputer, kan saya tadi pakai komputer tuh. Kalau tidak pakai komputer itu jadi pakai kertas distribusi kemungkinan. Jadi kalau distribusi kemungkinan normal ada kertasnya, distribusi kemungkinan log normal ada kertasnya, distribusi kemungkinan gamble ada kertasnya. Jadi diujikan kepada masing-masing kertas seharusnya ya. Tapi saya tidak ke situ, saya langsung ke kalau dia pakai Excel gitu ya. Jadi lebih ringkas kita kalau pakai Excel gitu. Nah, yang ketiga adalah dengan cara analitis. Jadi kita tes dengan cara analitis. Gitu ya. Nah, ini yang saya bilang pertama dulu waktu pakai parameter statistik. Nih ya, ini pakai parameter statistik. Kemudian pakai cara grafis tadi ya. Pakai cara grafis. Kemudian ini ada contoh-contoh hitungannya ya, sudah saya jelaskan tadi. Ini juga sudah. Ini sudah. Ini yang cara grafis ya. Nah, ini cara grafis tadi. Ini ada contohnya cara grafis. Ini yang tadi yang saya jelaskan ya, secara grafis. Nah, grafis. Nah, terus yang satu lagi nih. Jadi ada dengan cara analitis, ada namanya chi-square, ada Smirnov Kolmogorov. Saya jelaskan aja yang chi-square aja ya. Dua-duanya lah, dua-dua. Prinsipnya begini, apakah chi-square atau Smirnov Kolmogorov ini, jadi dia cara ngetesnya itu apakah gambar secara teori itu intinya. Apakah gambar secara teori itu sama dengan pengamatan. Jadi statistik itu kita tes statistik. Jadi kita kalau ada hubungan dengan pengamatan, hubungan dengan data itu kita tes statistik. Jadi model statistik yang kita bangun itu sesuai tidak ya, yang kita buat. Jadi yang kita buat itu sesuai tidak dengan kondisi sebetulnya. Nah, itu namanya uji kecocokan. Nah, tadi cara ngujinya dengan parameter statistik, dengan cara grafis tadi ya. Yang ketiga ini dengan cara analitis. Nah, bisa cara analitis. Jadi melihat bedanya, contoh perbedaan. Kita melihat perbedaan. Jadi chi-square test menurut buku Siti Hana, ini buku induknya. Jadi buku induk mengenai statistik dalam hidrologi ini ditulis oleh Siti Hana ini tahun 1988. Jadi adalah perbandingan antara pengamatan dengan yang dibandingkan dengan kejadian. Jadi kalau actual number of observation itu adalah jumlah pengamatan sebetulnya. Kemudian ada expected. Nah, kalau expected itu adalah yang akan terjadi, itu kira-kira. Ya. Itulah nanti yang akan saya ajarkan untuk minggu depan. Ya. Minggu depan nanti kita masuk uji kecocokan. Sudah itu kita selesai mengenai analisis hidrologi. Nah, kalau juga tidak jelas, boleh saudara tanyakan langsung ke saya melalui WA ataupun kalau bertemu langsung. Nah, saudara kan mahasiswa Palembang. Saya itu di Palembang hampir tiap hari, kecuali ada kerja-kerja seperti sekarang saya tidak di kampus saya. Kalau di kampus teknik sipil Unsri itu pada jam makan saya ke bawah. Itu antara jam 11.30 sampai jam 13. Itu saya ada di kampus teknik sipil Bukit Besar. Hampir tiap hari kecuali hari Sabtu dan Minggu saya libur. Hari-hari biasa juga kecuali ada kegiatan di luar seperti ini
Sama-sama sampai hari Jumat saya ada kegiatan di luar, jadi saya tidak ke kampus teknik sipil. Nah, boleh saudara tanyakan. Jadi tanyakan. Karena ini penting, karena nanti untuk kamu dalam bekerja kalau di air misalnya bendungan ya, bendung irigasi, drainase kota ini ketemu yang namanya laporan hidrologi. Nah, laporan hidrologi ini seperti inilah yang akan kita buat. Coba nanti juga saya carikan laporan hidrologi supaya kamu dapat bayangan yang kamu pelajari hidrologi itu sudah sampai kemana, sampai minggu ini sudah sampai kemana. Kalau misalnya itu dituangkan dalam laporan hidrologi gitu ya. Nah, kemudian kalau ini apa? Saya tanya lagi. Kalau praktek sudah mulai belum? Belum ya? Halo? Praktikum sudah mulai? Belum, Pak. Belum. Belum ada kabar ya, tapi soalnya minggu-minggu ini ya praktikumnya ya. Minggu ini praktikumnya. Itu sudah saya serahkan ke laboratorium apa namanya, laboratorium hidro yang dibawa oleh di koordinir oleh Pak Topik Ari Gunawan. Nah, mungkin sekali lagi saya kasih tahu bahwa nanti ini ya insya Allah paling lambat besok pagi saya sudah kasih soal latihan untuk kuliah hari ini. Dan saya tidak memberikan ujian, saya tidak ada kasih ujian, tapi saya kasih hanyalah nilai kamu adalah dari latihan-latihan dan dari keaktifan di kelas. Nah, mulai minggu depan insya Allah kalau banyak waktu saya juga akan mulai amati keaktifan kamu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya saudara-saudara, lebih dan kurang mohon maaf ini